أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان. Ahkam-ahkam yang berkaitan dengan fikih puasa Ramadan. Itu semua agar kita bisa mendapatkan kelengkapan pahala di ibadah puasa kita, di mana kita مرحبا بك رمضان رمضان أهلا وسهلا يا رمضان أصوم نهارا وأذكر ربي وأتلو القرآن ليشفي قلبي سأقوم ليلا حتى الفجر أشكر الله أصلي وأدعي الله أن يغفر لي Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi amma ba'du. Hadirin dan hadirat peserta kajian fikih puasa Ramadan yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tercurahkan pula pada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah pada pertemuan majelis yang ke-18, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan terakhir, bab terakhir. Akan tapi ada beberapa pembahasan, mungkin sekitar 1-3 video lagi, yaitu bab yang membahas tentang fikih 2 hari raya gitu. Hukum-hukum seputar 2 hari raya gitu. Di sini ada kurang lebih 9-10 pembahasan yang mungkin setiap videonya mungkin ada 1-3 pembahasan insyaallah taala. Nah, maka kita lihat apa saja yang telah ditulis oleh penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Ali Al-Halawat, tentang 2 hari raya. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari 2 hari raya itu, atau dalam bahasa Arabnya adalah al-Eid, al-Eidan gitu ya. Dalam Mu'jam Lisanul Arab, dalam Mu'jam Lisanul Arab atau Kamus Lisanul Arab disebutkan Al-Eid, arti Al-Eid. Al-Eid itu adalah suatu hari yang selalu datang dengan rasa senang setiap tahunnya. Jadi Al-Eid artinya adalah hari yang selalu datang setiap tahunnya gitu, dengan rasa senang dan bahagia. Itu secara bahasa arti Al-Eid. Dan kalau kita lihat memang iya, setahun sekali kaum muslimin merayakan hari rayanya, dan ketika itu diulang pasti kaum muslimin merasakan kebahagiaannya dan kesenangannya pada hari itu. Nah, dan yang dimaksud dengan 2 hari raya, adalah hari raya Idul Fitri dari setelah Ramadan, yaitu tanggal 1 Syawal, dan hari raya Idul Adha, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah. Tidak ada hari raya bagi kaum muslimin selain kedua hari raya tersebut, kecuali hari Jumat dan 3 hari setelah Idul Adha, yaitu hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12 dan 13. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kepada kita hari-hari raya kecuali hari-hari yang sudah kita sebutkan di atas. Jadi hari raya kaum muslimin itu ada hari raya Idul Fitri, kemudian ada hari raya Idul Adha, juga hari-hari tasyrik, itu juga adalah hari-hari rayanya kaum muslimin, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kemarin sudah kita sampaikan bahwasanya hari tasyrik, ayyamul mina, itu adalah hari-hari makan dan minum. Hari-hari jamaah haji sedang melakukan mabit di Minanya, tanggal 11, 12, 13 hari tasyrik, itu adalah hari makan dan minum. Artinya tidak boleh seorang melakukan puasa di hari tersebut. Juga hari raya yang keempat yang dimiliki kaum muslimin itu adalah hari Jumat, hari Jumat. Nah, yang kedua tentang syariat 2 hari raya. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah taala,
ada syariatnya dalam Al-Quran Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW, dan ijma'nya ulama kaum muslimin, kesepakatannya kaum muslimin. Seperti misalkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman fasalli li rabbika wanhar, gitu ya. Maka ini ayat yang menunjukkan akan adanya hari raya, maka ini perintah, maka salatlah karena Tuhanmu, untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, gitu. Misalnya sini adalah hari raya Idul Adha. Nah, kemudian pembahasan berikutnya hukum salat 2 hari raya. Apa hukumnya salat hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri? Yang pertama adalah jumhur ulama berpendapat bahwa salat 2 hari raya adalah sunnah muakkadah. Muakkadah itu artinya yang ditekankan, sunnah tapi ditekankan. Kaum muslimin itu ditekankan untuk bisa mengikutinya, walaupun pada akhirnya hukumnya adalah sunnah, gitu. Ini adalah pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal. Dalilnya adalah bahwa ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya tentang Islam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang salah satunya tentang sholat, itu diwajibkan bagi kalian sholat 5 waktu saja. Kemudian Rasul tidak menyebutkan adanya sholat-sholat lain yang diwajibkan selain 5 waktu tersebut. Maka kesimpulannya berarti kalau seperti itu, ketika seorang bertanya tentang Islam, kemudian Rasul mengatakan salah satu jawabannya adalah sholat 5 waktu wajib. Kemudian tidak ada sholat-sholat berikutnya yang Rasul sebut, gitu. Maka para ulama mengambil kesimpulan bahwa sholat-sholat lain berarti hukumnya adalah sunnah, gitu. Nanti cuman berbeda, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah saja. Sunnah artinya sunnah. Adapun sunnah muakkadah artinya sunnah yang ditekankan, gitu. Nah, walaupun memang ada pendapat kedua di antara ulama, yaitu salah satu riwayat Imam Ahmad, gitu, rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya salat hari raya mah wajib. Tapi kita mengambil pendapat jumhur ulama bahwasanya salat yang wajib itu hanyalah salat 5 waktu saja. Adapun salat-salat setelahnya maka itu adalah salat-salat yang sunnah, gitu. Nah, kemudian pembahasan berikutnya adalah syarat sah salat 2 hari raya. Apa saja sih syarat-syarat untuk sahnya salat 2 hari raya itu? Di sini banyak pembahasan. Yang pertama adalah apakah harus dapat izin dari pemimpin untuk mengadakan salat Id, gitu. Apakah pemimpin negeri harus mengizinkan terlebih dahulu kepada masyarakatnya untuk bisa melakukan salat Id? Kalau tidak dapat izin dari pemerintah, misalkan kita tidak bisa melakukan salat Id. Nah, maka penulis mengatakan jumhur ahli ilmu, jumhur ulama dari kalangan mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari ulama mazhab Imam Ahmad berpendapat bahwa izin pemimpin bukanlah syarat untuk melakukan salat Id, bukan syaratnya, gitu. Dalilnya adalah dari Abu Ubaid, gitu ya, pembantunya Ibnu Azhar berkata, aku pernah melakukan salat Id bersama Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, sedangkan Utsman bin Affan, pemimpin pada saat itu, khalifah pada saat itu, sedang dikepung oleh kaum Khawarij. Kemudian Ali mengimami kami pada salat Id dan melakukan khutbah Id. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syaibah dengan sanad yang sahih dalam kitab Tarikhul Madinah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, belum diriwayatkan juga bahwa Ali radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, melainkan bahwa perkara tersebut Ali lah yang langsung mengambil alih. Tarikhul Madinah, dalam kitab Tarikhul Madinah. Jadi artinya Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya mendapatkan izin atau harus meminta izin kepada pemimpin untuk melakukan salat Id itu bukan syarat sahnya salat Id. Sehingga di sini kisahnya bahwasanya pemimpin pada saat itu, di zaman itu adalah Khalifah Utsman bin Affan. Beliau dalam keadaan terkepung oleh orang-orang Khawarij, kaum Khawarij ingin membunuhnya, sehingga beliau tidak bisa keluar dari rumahnya. Dan pada saat itu berpapasan dengan hari raya, gitu. Hari raya. Dan kaum muslimin, perawi ini mengatakan bahwa sahabat Ali lah yang kemudian mengambil alih itu, kemudian memimpin khutbah, kemudian memimpin salat Idnya kaum muslimin. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan belum disebutkan bahwasanya sahabat Ali meminta izin terlebih dahulu kepada Utsman bin Affan selaku khalifahnya kaum muslimin pada saat itu.
Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwasanya bukan syarat sahnya sholat Id yaitu kita mendapatkan izin dari pemerintah itu. Nah, maka inilah pendapat jumhur ulama yang kita ambil. Kemudian yang kedua, apakah harus diadakan sholat Id itu di kota-kota besar saja? Artinya tidak boleh diadakan di satu desa yang kecil gitu, di dalam pedesaan dan lain sebagainya. Apakah disyaratkan untuk menjalankan atau mendirikan sholat Id ini kita pergi ke kota, di alun-alun kota, di lapangan besar kota gitu ya, di masjid-masjid besar kota misalkan, dan tidak boleh dilakukan di desa-desa? Apakah itu juga menjadi syarat? Nah, penulis mengatakan jumhur ulama dari mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa tidak disyaratkan sholat Id itu dilakukan di kota besar, melainkan di desa-desa pun boleh dilakukan. Jadi bukan syaratnya sholat Id itu dilakukan di kota besar, melainkan di desa-desa, di tempat terpencil pun sah jika mendirikan sholat Id hari raya di tempat seperti itu. Dalilnya adalah dari Yunus, ia berkata, sebagian keluarga Anas bin Malik, sahabat Rasulullah SAW yang dulu adalah pembantu Rasulullah SAW, menceritakan kepadaku bahwa Anas pernah mengumpulkan keluarganya pada hari Id di rumahnya. Kemudian memerintahkan Abdullah bin Abi Utbah untuk menjadi imam sholat Id bagi mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Artinya apa? Ini adalah potret bagaimana salah satu sahabat seniornya Rasulullah SAW melakukan sholat Id hanya dengan keluarga kecilnya saja, di rumahnya saja gitu, dengan keluarga besarnya saja. Artinya tidak harus pergi ke kota dan lain sebagainya, melainkan beliau pernah melakukan sholat Id dengan keluarga besarnya saja gitu. Dan ini menunjukkan bahwasanya satu amalan sahabat menunjukkan akan bolehnya hal tersebut. Nah, sehingga atas dasar ini bahwasanya sholat Id itu tidak harus dilakukan di kota-kota besar saja, di kota gitu, melainkan di desa pun boleh, di tempat terpencil pun juga boleh dilakukan. Kemudian poin ketiga, apakah harus mukim atau orang yang safar pun boleh melakukannya? Apakah syarat sahnya sholat Id itu harus kita yang mukim, bukan kita yang sedang safar, atau justru orang yang sedang safar juga boleh melakukan sholat Idnya? Nah, penulis berkata, para ulama telah melakukan ijma', kesepakatan bahwa sholat Id hukumnya bukan wajib bagi mereka yang sedang safar. Jadi yang sedang safar itu hukumnya bukan wajib gitu. Tidak wajib bagi yang sedang safar untuk melakukan sholat Id gitu. Dan boleh hukumnya bagi mereka yang sedang safar untuk melakukan sholat Id di safarnya. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dan sebagian riwayat Imam Ahmad gitu. Ini disebutkan dalam kitab dan kitab Al-Mughni. Jadi orang yang sedang safar itu boleh melakukan sholat Idnya di tempat yang ia sedang safar, dan boleh juga tidak gitu. Mungkin ada orang yang mendapatkan kondisi di hari rayanya itu mungkin karena tadinya targetnya mungkin di subuh hari dia akan sampai, tapi ternyata mendapati kendala di perjalanan hingga sampai pagi pun dia belum sampai di rumah, sehingga tidak bisa mengikuti sholat Idnya, melainkan mungkin masih sedang dalam perjalanan dan sebagainya. Maka tidak apa-apa orang yang safar itu tidak melakukan sholat Idnya disebabkan karena safarnya itu. Nah, karena memang hukum asalnya pun adalah sunnah muakkadah, dan dia mendapatkan uzur syar'i, yaitu seorang musafir, untuk tidak melakukan sholat sunnah ini gitu. Kemudian poin keempat, apakah harus berjamaah atau boleh sholat sendirian gitu? Para ulama berbeda pendapat akan hal ini. Akan tapi jumhur ahli ilmu mengatakan bahwa sah jika dilakukan dengan sendirian tanpa berjamaah. Ini adalah pendapat mazhabnya Imam Maliki dan Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat Imam Ahmad dan Imam Az-Zahiri. Berkata Imam Syaukani, hukum asal setiap sholat adalah boleh dilakukan secara sendirian maupun secara berjamaah. Barang siapa yang mengaku harus dengan berjamaah, maka wajib baginya mendatangkan dalil. Jadi artinya ini sekedar membahas jika ada orang yang melakukannya sendirian gitu, karena mungkin tidak mendapati jamaah
dia tertinggal lah gitu. Tertinggal karena ada suatu hajat yang ketika dia sampai pada tempat sholat idnya itu dia telah mendapatkan kaum muslimin telah selesai melakukan sholat idnya. Bagaimana kemudian dia melakukan sholat id sendirian? Maka tetap sah dan diperbolehkan seorang melakukan sholat idul hari raya itu dengan sendirian. Walaupun memang harus namanya sunnah muakkadah, sunnahnya gitu ya, kebiasaan kaum muslimin melakukannya dengan berjamaah gitu. Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat berjamaah karena ada uzur, jangan sampai dengan seperti itu kita akhirnya tidak sholat id karena kita mengira bahwasanya sholat id mah harus berjamaah. Tidak gitu. Maka jika dia ada uzur sehingga tidak bisa mengikuti sholat secara berjamaah, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan sendiri. Kemudian berikutnya, apakah harus orang yang merdeka gitu, laki-laki dan orang yang balik, atau sah-sah saja bagi wanita, hamba sahaya dan anak kecil untuk melakukan sholat hari raya gitu, Idul Adha maupun Idul Fitri? Jumhur ulama dari kalangan Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan bahwa sah-sah saja sholat 2 hari raya dilakukan oleh wanita, hamba sahaya dan anak kecil gitu. Dalilnya adalah bahwasanya Ummu Atiyah pernah berkata, kami diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluar, maka kami ajak keluar juga para wanita yang sedang haid atau yang sedang berhalangan lainnya gitu. Jadi artinya bahkan di sini ada perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang sedang haid itu untuk bisa hadir di hari hari raya itu, sholat bersama dengan, tapi tidak sholat, melainkan dia mengambil shaf tersendiri di belakang, kemudian duduk dan mendengarkan khutbah. Tidak sholat tapi mendengarkan khutbah gitu. Pembahasan berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan 2 hari raya. Yang pertama adalah sholat 2 hari raya tidak ada azan dan iqamah gitu. Para ulama telah melakukan ijma', kesepakatan bahwa sholat id itu tidak ada azan maupun juga iqamahnya, tidak ada. Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala berkata, dan tidak ada perbedaan antara ahli ilmu dalam masalah ini, dan bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, mereka dahulu melakukan sholat id tanpa ada azan dan iqamah. Ini dinukilkan dalam kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab pun menulis syarah Bukhari yang namanya Fathul Bari juga. Jadi Fathul Bari itu memang ada, bukan yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani saja, melainkan ada sebagian ulama juga yang menulis Fathul Bari syarah Sahihul Bukhari gitu. Yang kedua, apakah harus dikumandangkan kalimat as-salatu jami'ah? As-salatu jami'ah, apakah harus dikumandangkan hal tersebut atau tidak perlu? Jumhur ulama berpendapat bahwa hal tersebut tidak perlu dilakukan gitu, karena tidak pernah tersampaikan riwayat yang sahih akan masalah ini dari Nabi SAW maupun dari sahabat. Adapun Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa mustahab hukumnya mengumandangkan kalimat tersebut di salat 2 hari raya. Ini karena qiyas terhadap salat kusuf, salat gerhana yang mustahab mengumandangkan kalimat itu. Jadi jumhur ulama mengatakan tidak perlu adanya ta'mir masjid mengatakan as-salatu jami'ah, atau imam mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Jumhur ulama mengatakan hal tersebut tidak perlu dilakukan karena Nabi SAW tidak melakukannya dan tidak ada riwayat dari sahabat melakukan hal tersebut. Akan tapi imam kita, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala justru mengatakan mustahab. Dalilnya adalah qiyas. Mustahab itu dianjurkan. Dalilnya adalah qiyas. Tatkala kaum muslimin melakukan salat gerhana, maka harus dikumandangkan as-salatu jami'ah gitu. Agar orang-orang mengetahui bahwasanya di masjid ini akan mendirikan salat gerhana itu. Nah, akan tapi para ulama lain, jumhur ulama menjawabnya gitu, bahwasanya tidak bisa dikiaskan dengan salat gerhana gitu. Karena alasannya adalah salat gerhana menggunakan boleh gitu ya, menggunakan as-salatu jami'ah karena memang pada umumnya
kaum muslimin itu tidak mengetahui akan berita hal tersebut. Adapun hari raya, maka semua kaum muslimin telah mengetahui bahwasanya pagi ini mereka semua akan datang ke lapangan tempat sholat mereka untuk mendirikan sholat, sehingga tidak perlu dikumandangkan as-sholatu jamiah. Tapi walaupun dilakukan, maka itu adalah pendapatnya imam kita, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, boleh-boleh saja karena sudah ada pendapat dari salah satu imam yang 4 kita ini. Kemudian sholat Id itu berjumlah 2 rakaat. Sholat Id berjumlah 2 rakaat. Imam Ibnu Qudamah berkata bahwa tidak ada perbedaan akan masalah ini di antara kalangan ulama, bahwa sholat 2 hari raya adalah 2 rakaat. Dalilnya adalah dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW sholat Idul Fitri 2 rakaat dan tidak sholat sebelumnya maupun setelahnya. Maksudnya adalah sholat nafilah gitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kapan waktu sholat Id? Para ulama telah berijma sepakat bahwa sholat Id tidak dilakukan sebelum waktu terbit matahari. Jadi matahari harus terbit terlebih dahulu, maka barulah pada saat itu sudah mulai waktu bolehnya melakukan sholat Id gitu. Nah, para ulama telah sepakat bahwa waktu sholat Id adalah dari terbitnya matahari sepanjang tombak gitu ya, sepanjang tombak sampai zawal, sampai waktu zuhur. Maka itulah waktu sholat Id gitu, waktu sholat Id. Nah, kemudian bahasan berikutnya, adakah sholat ba'diyah dan qobliyah Id hari raya? Adakah itu? Imam An-Nawawi berkata, para ulama telah sepakat bahwa sholat Id tidak memiliki sholat sunnah sebelumnya atau setelahnya. Akan tapi mereka berbeda pendapat akan kebolehan sholat sunnah mutlak yang dilakukan setelah atau sesudahnya. Nah, inilah yang menjadi perbedaan pendapat dari para ulama kaum muslimin kita. Jadi para ulama sebelumnya sepakat tidak ada sholat sunnah qobliyah sebelum atau sholat ba'diyah setelah sholat 2 hari raya, sepakat. Cuman para ulama berselisih pendapat akan boleh nggak saya melakukan sholat sunnah mutlak gitu, sholat sunnah mutlak gitu. Karena memang sholat sunnah mutlak pun adalah hukum asalnya diperbolehkan gitu. Sholat sunnah mutlak, sunat apa saja, sholat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, baik dilakukan sebelum hari raya hari raya sebelumnya atau sesudahnya gitu. Para ulama berbeda pendapat dan jumhur ulama berpendapat tidak ada sholat sunnah sebelum maupun sesudah sholat Id, berdasarkan dalil yang sudah disebutkan di awal tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, Rasul sholat 2 hari raya itu 2 rakaat dan tidak sholat sebelumnya dan tidak sholat setelahnya, sehingga jumhur ulama berpendapat bahwasanya tidak ada sholat sebelum dan sesudah Id gitu, sholat Id. Nah, akan tapi Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwa bolehnya melakukan sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah. Disebutkan dalam riwayat bahwa Sofwan bin Mahraz, ulama besar di generasi tabi'in, melakukan sholat 10 rakaat sebelum imam sholat Id datang gitu. Kemudian 2 rakaat bersama imam dan 2 rakaat lagi setelah selesai dengan imam, dan sanadnya adalah sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, sehingga kesimpulannya penulis mengatakan bahwasanya hukum asalnya tidak ada. Tapi bagi ada yang mau melakukannya, maka itu termasuk sholat sunnah mutlak yang jika dilakukan tidak apa-apa karena sudah ada contohnya dari generasi tabi'in gitu. Kemudian yang terakhir tentang sutroh untuk imam sholat Id. Sutroh itu pembatas, bisa dikatakan seperti ini, sutroh di depan kita pasang seperti ini, bukan tempat sujud. Tapi misalkan kepala kita jatuh di sini, kepala kita di sini, kemudian di depannya ada sutroh. Sutroh itu adalah pembatas gitu. Kata Nabi SAW, la salata illa ila sutroh. Tidak ada salat kecuali harus ada sutroh di depannya gitu. Sehingga itu untuk menghalangi akan adanya orang-orang yang lewat di depannya itu, yang kata Rasulullah SAW, lebih baik seseorang itu duduk 40 tahun lamanya daripada dia harus melewati di depan orang yang sedang sholat. Itu kata Rasulullah SAW gitu. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi SAW ketika sholat Idul Adha dan Idul Fitri, ditancapkanlah di depannya, di depan tempat sujudnya, sebuah tombak kecil sebagai sutroh. Kemudian Rasulullah SAW baru melakukan sholat. Jadi ditancapkan dulu di depannya tombak kecil untuk sutrohnya Rasulullah SAW sholat itu.
ketika Rasulullah sholat seperti ini gitu ya, di depannya ada sutroh kecil gitu, pembatas gitu ya. Sehingga sutroh adalah sunnah hukumnya atau mustahab, dianjurkan, yaitu membuat pembatas di depan tempat sujudnya baik dengan kayu, tembok, atau bahkan punggung orang yang sedang duduk di depannya, atau dengan apapun, sehingga itu membuat orang lain agar berhati-hati tidak lewat di depannya. Dan ini adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin itu sendiri. Maka barang siapa yang menghidupkan sunnah ini, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.